Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPL Online Tamrin. Masih dengan bacaan Kisah Pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya, namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah dengan pelajaran ini kami dapat lebih mengerti tentang-Mu ya Bapa dan dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat Penebus kami. Amin. Yohanes tidak yakin bahwa itu adalah juru selamat yang datang untuk dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Tetapi Allah telah berjanji akan memberi suatu tanda bahwa Dia akan mengenal domba Allah itu. Yohanes mengenal tanda itu ketika burung merpati surgawi turun kepada Yesus dan kemuliaan Allah menyinari dia. Yohanes membentangkan tangannya menunjuk ke arah Yesus dan dengan suara yang nyaring berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 22. Pelayanan Yohanes. Yohanes memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, juru selamat dunia. Ketika Yohanes selesai dalam pekerjaannya, dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memandang kepada Yesus dan mengikuti dia sebagai guru besar. Kehidupan Yohanes sangat menyedihkan dan penuh penyangkalan diri. Dia mengumumkan kedatangan Yesus yang pertama, namun tidak diizinkan menyaksikan mujizatnya dan menikmati kuasa yang dia tunjukkan. Ketika Yesus menyadari dirinya sebagai seorang guru, Yohanes mengetahui bahwa dia sendiri akan mati. Suaranya jarang didengar kecuali di padang belantara. Dia kesepian, dia tidak tinggal bersama keluarga ayahnya untuk menikmati kebersamaan, tetapi meninggalkan mereka untuk menyelesaikan misinya. Dia meninggalkan keramaian kota dan desa yang sangat sibuk. Tinggal di padang belantara untuk mendengarkan perkataan nabi yang ajaib. Yohanes mendengar keluh kesah orang banyak. Dia menegur dosa tanpa rasa takut akan akibatnya dan mempersiapkan jalan bagi anak domba Allah. Herodes merasa tergoncang ketika dia mendengar perihal kuasa yang ditunjukkan kesaksian Yohanes. Dan dengan perhatian yang sungguh-sungguh, dia bertanya, apa yang harus dia lakukan agar menjadi muridnya. Yohanes mengetahui bahwa Herodes baru saja menikahi istri dari saudara laki-lakinya, sementara suaminya masih hidup, dan dia dengan berani menegur Herodes bahwa itu melanggar hukum. Herodes tidak bersedia membuat pengorbanan. Dia menikahi istri dari saudaranya dan oleh pengaruhnya, dia menangkap Yohanes dan memenjarakannya. Sementara Yohanes masih di penjara, melalui murid-muridnya dia mendengar pelayanan Yesus yang sangat mulia. Dia tidak dapat pergi untuk mendengar perkataannya yang sangat berharga, tetapi murid-muridnya memberikan informasi kepadanya dan menghibur dia dengan apa yang mereka telah dengar. Tidak lama kemudian, kepala Yohanes dipenggal atas pengaruh istri Herodes. Murid-murid yang sederhana itu mengikuti Yesus, menyaksikan mukjizat-mukjizatnya dan mendengar perkataannya yang menghibur. Dia mengatakan, lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Lihat Matius 11 ayat 11. Mereka lebih ditinggikan dan dihormati dan lebih berbahagia dalam hidup mereka. Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia untuk menyatakan kedatangan Yesus yang pertama kali, Yohanes 1 ayat 17. Yohanes mewakili mereka pada hari-hari terakhir yang akan pergi dalam roh dan kuasa Elia untuk mengumumkan hari penghukuman dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pencobaan. Sesudah baptisan Yesus di Sungai Yordan, dia dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke padang belantara untuk dicobai iblis. Roh Kudus rela mempersiapkan dia untuk peristiwa yang istimewa, yaitu pencobaan yang dahsyat. Dia dicobai oleh setan selama 40 hari dan pada hari-hari itu dia berpuasa, tidak makan apapun. Segala sesuatu di sekitarnya
sangat tidak menyenangkan, namun orang menghindari dia. Dia bersama binatang buas dan iblis berada di tempat yang terpencil dan sepi. Anak Allah itu pucat dan lurus karena berpuasa dan menderita. Akan tetapi misinya terpampang di hadapannya dan dia harus menyelesaikan pekerjaan yang untuk itu dia datang. Setan mengambil keuntungan dari penderitaan anak Allah itu dan bersiap untuk menggoyahkan dia dengan banyak pencobaan. Berharap akan mengalahkan dia dengan gemilang karena dia telah merendahkan dirinya sebagai seorang manusia. Setan datang dengan pencobaan. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Dia mencoba Yesus untuk melakukan sesuatu yang membuktikan bahwa dia adalah Mesias dengan menggunakan kuasa ilahinya, tetapi Yesus dengan lembut menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Lukas 4 ayat 3 dan 4. Setan ingin berdebat dengan Yesus mengenai keberadaannya sebagai anak Allah. Dia berbicara tentang kelemahannya, keadaan menderitanya, dan menegaskan dengan sombong bahwa dia lebih kuat dari Yesus. Tetapi pernyataan Allah dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan." Lukas 3 ayat 22. Cukup untuk mendukung Yesus untuk melalui penderitaannya. Kristus tidak memiliki kewajiban untuk meyakinkan setan tentang kuasanya atau bahwa dia adalah juru selamat dunia. Setan mempunyai cukup bukti tentang kedudukan yang tinggi dan kekuasaan anak Allah itu. Penolakannya untuk menyerah pada otoritas Kristus telah menghalangi dia dari surga. Untuk menunjukkan kekuasaan dirinya sendiri, setan membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Dan di sana dia mencobai dia untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Setan datang dengan inspirasi firman di Alkitab, sebab ada tertulis, "Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mendengar sebagian dari pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya dengan pelajaran ini membuat kami lebih dekat, lebih mengerti lagi mengenai-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.